Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bertemu dengan saya Amir Hidatullah di blog Reklamagu. Kali ini kita akan membahas sebuah EQ yang sangat-sangat bagus, yang setara dengan efek EQ terbaik yang pernah saya review tahun 2019, yaitu Pro Q. Ada Pro Q2 dan Pro Q3. Itu dapat dari FabFilter. Bedanya di situ FabFilter harganya sangat mahal, yaitu $300, sekitar 5 juta lebih. Dan ini dengan fitur yang mirip dengan harga yang sama sekali gratis ya. Jadi teman-teman nggak usah khawatir kalau ingin mendapatkan efek-efek keren, tidak perlu harus merogoh kocek lebih dalam. Oke, maka let's start it. Baik, kita kenal dulu dengan Re-EQ. Re-EQ di sini adalah sebuah efek yang buatan dari komunitas, yaitu ada komunitas Reaper. Kita buka Google ya. Nah, silakan cari Re-EQ. Search enter. Nah, di sini akan muncul paling atas Re-EQ and Re-Spectrum. Ini kita pilih. Nanti akan dibawa menuju akun milik Nitsuch. Ini akronim dari balikannya Justin ya. Mas Justin ini pinter banget, jadi dia bisa bikin Reaper lebih maju dengan EQ yang bersifat gratis ya. Dibuat dari script, JS script, dan ini salah satu penampilannya kita bisa lihat dan sangat-sangat intuitif dan mirip sekali dengan FabFilter yang kita kenal. Nah, dan ini memiliki fitur-fitur yang jauh lebih bagus daripada Re-EQ yang kita kenal, yaitu Re-EQ bawaan Reaper. Mari kita buka biar tahu. Selama ini kita menggunakan efek yang bentuknya itu seperti yang lain, sederhana seperti ini. Dan ini meskipun dia cukup bagus, tapi masih ada lagi yang lebih bagus. Nah, ini saya tidak berkata ini jelek, tapi masih ada lagi yang bagus, yaitu Re-EQ ini. Rig ya. Nah, ini fiturnya ada sangat banyak dan dia ini diklaim memiliki kualitas yang sangat tinggi, mirip dengan Ableton dengan menggunakan SFP filter algorithm, dan ini termasuk high quality ya. Nah, fiturnya bisa dibaca sendiri di sini. Tapi yang pasti kenapa gratis? Karena Mas Justin ini adalah membuatnya dengan motivasi cinta. Nah, ini lover of love and wills I'm doing for fun. Jadi karena senang and want to give something to the community. Nah, maka dari itu teman-teman nggak perlu khawatir mau ngerogoh kocek lebih dalam. Tapi kalau teman-teman mau mendonasi atau berterima kasih, bisa mengirim lewat PayPal di sini. Ada linknya ya. Lanjut. Di sini kita bisa download, ada Re-EQ REJJ, ini manualnya PDF, ini yang zip. Silakan diklik, nanti akan download langsung, dan saya sendiri sudah download seperti ini. Nah, dia isinya tidak ada VST tapi JSFX, yaitu JS script ya, yang bawaan Reaper, dan ini instalasinya berbeda dengan instalasi biasa. Bagaimana caranya? Sekarang kita buka dulu. Cara install itu sangat mudah, kita buka Reaper. Saya menggunakan 6.12. Option show Reaper resource path in Explorer Finder. Nah, nanti akan buka folder. Ini adalah folder instalasi Reaper. Lalu kita buka FX. Nah, di sini kita masukkan satu folder ini, kita drag ke sini. Nah, sudah seperti itu installnya, sangat mudah. Close semuanya. Sekarang kita restart Reaper sekali lagi. Buka lagi. Lalu kita coba klik 2 kali. Membuka track baru. Lalu kita ketik Re-EQ. Kalau teman-teman nggak muncul, pastikan jangan klik yang lain, pilih all plugins. Maka dia akan muncul JS Re-EQ. Nah, seperti ini tampilannya. Kita pisahkan saja. Ini fiturnya sangat-sangat melimpah ruah meskipun gratis. Di antaranya yang paling bagus itu apa? Kita bisa resize. Nah, ini bisa sampai berapapun resolusi layarnya akan tetap high quality. Nah, ini sangat bagus sekali ya. Dan cara penggunaannya sama aja dengan Reaper Re-EQ ya, yaitu klik 2 kali. Di sini untuk membuat band filter ya, atau pick di sini namanya. Dan kita bisa ngubah dengan cara klik di sini ada low cut,
ada low shelf, ada high shelf, lalu high cut, macam-macam. Tapi saya sendiri tidak menggunakan itu, menggunakannya klik aja. Lalu klik di kiri, paling kiri sini bawah. Nah, ini akan membuat low cut. Low cut. Di sini kita bisa ngatur seberapa tajam, ada 16, 6, 12 sampai 48 bahkan sampai 120. Nah, ini sangat versatile, bisa digunakan untuk mastering. Bagus sekali. Selanjutnya di sini kita klik di kanan bawah, maka akan menjadi high cut. Bisa kita atur seperti ini sama. Nah, selanjutnya ada juga low shelf. Kita klik di sini. Nah, ini kita ubah low shelf. Nah, low shelf ini dia mengangkat secara keseluruhan, mengangkat low yang di belakangnya, di bawahnya ini. Sementara high shelf itu mengangkat keseluruhan yang di atas. Nah, seperti ini. Oke, kita reset. Sekarang fitur yang lain itu ada kurva yang menarik, yaitu kita taruh di sini ya. Kita klik namanya full text low shelf. Nah, ini adalah salah satu fitur yang unik di mana kita bisa meniru setting EQ yang digunakan oleh Pultec, yaitu Pultec MQ5 atau ya nanti silahkan dilihat di layar. Itu ada yang menirunya dari Waves, lalu ada juga Slate Digital, lalu dari developer-developer lain karena terkenal bagus. Di antaranya untuk membuat low, dia itu akan menjadi lebih dalam dan lebih berkarakter dengan menggunakan fitur ini. Ketika itu kita bisa lihat di sini, semakin diangkat low-nya nambah, tapi dia akan membuat cut di middle hingga ke atas. Nah, ini adalah ciri khas Pultec. Nah, kita bisa atur lewat Q di sini. Nah, kalau kita menggunakan low shelf biasa pun bisa dengan menggunakan Q, tapi ini ekstrim ya. Ini untuk eksperimen, untuk efek aja. Nah, seperti itu. Baik, untuk shortcutnya sangat simple. Tadi klik 2 kali untuk buat new band, dan ini bisa kita buat sampai 16 macam. Untuk menghapus, delete, lalu untuk bypass atau membypass ya, off-kan sementara klik 2 kali. Nah, lalu untuk mengatur bandwidthnya itu bisa menggunakan scroll mouse atau dari sini bisa. Lainnya kita bisa juga menggunakan kontrol klik tahan drag. Ini kontrol drag. Oke, selanjutnya ada lagi fitur untuk menahan. Andaikan kita menemukan frekuensi yang tepat, lalu kita ingin mengatur gainnya, dari sini bisa. Tapi kalau ingin menggunakan shortcut, bisa menggunakan ALT drag. Jadi dia akan terkunci di frekuensi yang sama. Sedangkan kalau kita ingin menemukan gain yang pas, tapi ingin menemukan frekuensi lebih teliti, sehingga tidak naik turun tapi bisa geser kanan kiri, yaitu dengan kontrol ALT. Dia akan mengunci kanan kiri sehingga tidak bisa naik turun. Oke, selanjutnya apalagi yang lain ada, yaitu kita bisa mendengarkan. Nah, ini fitur yang tidak ada di Reaper, ReEQ bawaan Reaper. Kita bisa mendengarkan frekuensi yang dicakup oleh satu band ini. Contoh saya masukkan lagu. Maju ke depan, memendam hati yang lama terluka. Seperti itu. Jadi sangat-sangat berbeda ya, dan ini sangat inovatif ya, tidak ada sebelumnya di Reaper. Oke, lalu sekarang kita dengarkan. Nah, ini biar nggak ganggu, kita matikan saja. Kita fokus ke visualnya ya. Ini akan saya play, lalu kita dengarkan, kita lihat visualnya.
Ada setting, di sini settingnya kita bisa atur full, yaitu cuma satu. Ada juga mid side, yang gelap ini mid, yang terang ini side. Saya udah mastering ya, jadi ini midnya saya biarkan utuh yang bass, tapi yang low-nya side saya cut di sini sekitar 150. Itu bentuk mid side. Ada juga left right, ini yang left, ini yang left tambah right. Nah, lalu kalau saya sendiri menggunakan yang mid side. Nah, ini sudah bagus, atau mungkin full juga bisa. Nah, sekarang yang lainnya ini kita bisa menggunakan fitur line displaynya nih ya. Nah, ini seperti Reaper, REQ yang bawaan Reaper, dia akan membentuk garis-garis. Lalu lalu ada juga yang non, jadi tidak ada spektrum, padahal ini lagunya berjalan. Nah, sedang berjalan nih. Oke, saya suka menggunakan yang fill karena mirip filter dan lebih enak dilihat. Lalu ada juga range, ini biarin aja, ini hanya untuk mengukur metering. Saya sendiri nggak terlalu peduli. Ada juga tilt, saya biarkan, window saya biarkan, FFT size. Nah ini semakin ke atas itu semakin nggak detail, artinya dia semakin, nah ini tidak terlalu detail, artinya hanya gambaran besar frekuensi. Tapi kalau mau detail lagi, makin ke bawah, yang paling bawah dia akan sangat detail, sehingga naik turunnya akan terlihat secara jelas. Oke, saya menggunakan 4096 yang default. Ada juga display pre-EQ. Nah ini contoh saya mengebus di sini. Nah ini kan naik ya. Kita nggak tahu awalnya bagaimana. Nah, biar kelihatan awalnya, klik pre-EQ on. Nah ini akan terlihat. Kalau kita bebas, nah dia akan sama. Tapi kita nyalakan, nah, nanti ada garis-garis ini adalah menunjukkan awalnya seperti ini, lalu di boost sehingga terlihat perbedaannya. Oke, kita reset lagi. Fitur yang lain ada HQ, high quality. Jadi ini sudah oversampling, sangat bagus, standar mastering. Bisa juga ekonomi, dia ini lebih ringan di CPU tapi akan kurang bagus ya. Coba kita dengarkan saja. Ya memang tipis, tapi kalau yang high quality ini ada latensinya karena dia itu akurat. Sebenarnya ekonomi ini dia tidak ada latensi, cepat tapi ya itu kurang bagus itu aja. Oke, silakan gunakan yang mana. Kalau komputernya kencang pakai high quality, atau ketika tracking pengen nggak ngadat ya pakai ekonomi ya. Lalu lanjut ada mid side atau left right. Nah ini bisa kita atur bagaimana penggunaan EQ ini. Ada mid side processing untuk stereo, mid dan side, lalu juga left right seperti biasa. Lanjut. Nah ini unik nih. Contoh kita menggunakan efek EQ yang kayaknya terlalu ekstrim. Bisa kita turunkan dengan ini. Nah, jadi kita bisa membuat ini kurang ekstrim, kita naikkan saja. Nah, atau ini terlalu ekstrim, kita turunkan. Nah, ini penting ketika kita andaikan saya mendengarkan frekuensi mana yang bermasalah. Nah, kita play. Lama sudah diri. Nah, contoh kita sudah mendapatkan ini. Lalu setelah itu saya sudah mendapatkan ini yang mau di boost. Nah, biar kita lebih mudah untuk mengaturnya, maka kita bisa menggunakan fitur ini. Sangat berfungsi untuk merefresh telinga kita ya. Oke, lanjut. Di sini ada juga processing yang lain, yaitu volume secara umum. Di sini ada mid sama side, di mana kita bisa mengatur andaikan mic-nya dikencengin, side-nya dikurangin atau sebaliknya. Sangat berfungsi, dan bisa juga kita atur phase-nya di flip. Nah, ini mungkin teman-teman masih asing ya, ini digunakan untuk mastering kebanyakan. Fitur yang paling kita butuhkan ada di sini kanan ini ya, ada limit. Limit itu apa? Artinya kita boost seperti apapun nggak akan pecah. Lama sudah diri ini.
Jadi dia seperti limiter, akan mengompres dengan hard clipping. Tapi ya ini hanya untuk jaga-jaga aja supaya enggak pecah atau enggak meledak gitu suaranya. Saya sendiri enggak menggunakan. Oke, lanjutnya ada panel di sini. Nah, panel ini kita untuk menghilangkan, nanti kan kita mau full tanpa menggunakan panel, tapi menggunakan mouse secara full. Nah, ini kita gunakan panel. Nah, lalu fitur yang paling penting itu AGC. Apa itu? Automatic Gain Compensation. Jadi di mana kita akan mendapatkan fitur ini sangat terasa ketika kita mengejudge EQ. Seringkali kita merasa, ini kenceng, enak, bagus ya. Ternyata tertipu dengan volumenya yang berubah, makin kenceng makin bagus. Nah, coba dengarkan ya. Kita lihat di sini min 9, min 8, min 5,6. Nah, kita coba naikkan. Bus kencang semuanya. Lama sudah diri ini. Min 9, min 7, min 6. Nah, sekitar min 6, min 5 itu ya. Peaknya itu. Kita turunkan coba, mestinya lebih pelan ya. Melangkah maju ke depan. Oke. Kita lihat. Min 7, min 5. Ya, sekitar min 5 sama saja. Sekalipun ini di cut, di boost, ini kencang semuanya atau di cut semuanya. Kalau cut volumenya lebih rendah atau makin boost dia volumenya akan kencang. Tapi dengan AGC ini dia akan otomatis menyesuaikan volumenya persis dengan masuknya. Sehingga istilahnya gain staging itu akan tetap jujur gitu loh. Kita akan lebih objektif ketika mixing. Dan ini sangat-sangat penting dan sangat bermanfaat. Fitur ini saya tahu hanya di Pop Filter, belum ada di efek-efek yang lain. Ya, jadi kalau ingin maksimal, saya sarankan ya boleh menggunakan limit dan juga AGC ini sangat penting. Kalau saya biasanya setting, ya contoh nih sahabat, untuk preset ya, biar ketika nyalain langsung pas, saya nyalakan limit AGC, lalu settingnya saya nyalakan pre-EQ, lalu display menekan fill sudah. Spektrum mid side, oke nggak masalah. Lalu kita save, klik plus save reset as default. Oke. Maka apa yang terjadi ketika kita hapus? Nah, lalu kita memasukkan re-EQ lagi, dia langsung terset seperti yang kita mau. Sudah nyala pre-EQ-nya, sudah nyala semuanya karena udah di set sebagai default. Seperti itu, ini saran saya. Oke, itu sekilas tentang re-EQ. Silakan diselami lagi dan ingat ini hanya khusus Reaper. Jadi teman-teman yang pakai Studio One, Cubase dan lain sebagainya mohon maaf kalau ingin menggunakan EQ berkualitas tinggi yang start dengan Pop Filter ini maka hijrahlah ke Reaper. Oke, itu saja. Saya belum bahas banyak ini ya, sebenarnya masih banyak sekali teori yang perlu dibahas. Ada listen, ya sama aja tadi, cuman ini bentuknya tombol. Ya, silakan dibaca lagi manualnya, ada manual PDF, ada website. Teman-teman akan mendapatkan banyak hal yang baru dan tentunya akan semakin puas dan nyaman mixing menggunakan Reaper re-EQ, yaitu efek gratis non VST script yang tentunya tidak perlu mengeluarkan uang sepeser pun dan halal, tidak crack dan bajakan. Oke, that's all. Terima kasih. Mungkin kita akan melakukan seri mixing di pertemuan selanjutnya dengan khusus dengan re-EQ dan juga efek-efek gratis lainnya. Artinya apa? Kita bisa berkarya tanpa perlu mengeluarkan uang sedikit pun atau berkarya dengan tentunya software yang halal. Nah, seperti itu. Oke, see you next time and assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cia.